warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Ahmad Rofiki. Saya Agung Kurniawan. Saya Muhammad Hidayat. Kami di sini akan melakukan observasi di SLB Yasmin Sumeneb dengan tema menciptakan layanan pendidikan dan bimbingan untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras. Simak video berikut ini. Makanya kan nanti saya kemudian tak kasih surat kayak gini bahwa sampean melaksanakan tugas ya. Ya ini kelompok yang kemarin sebelumnya dibuatkan. Iya. Soalnya kemarin kan pertama kali observasi kita kesini guys, karena tidak ada tunalaras katanya maka sebelumnya kita pindah ya, ke Ya sebenarnya harus dianggap ada, sampai nggak susah kan. iya. Kalau dosennya tanya ya ada. Kata sini cari SLB yang sesuai dengan dengan ini Iya susah. Sekarang yang dimaksud tunalaras itu kenakalannya seberapa? Saya kira nggak tahu ya. Ya. Kalau dulu memang ada, kalau sudah masuk ke SMP, jadi kenakalan itu tidak tampak lagi. Caranya Kempen itu ada pawangnya. Iya kan? Jadi tujuannya dari tunalaras itu untuk mengurangi kenakalan anak-anak itu. Karena laras itu memang benar-benar nakal, tapi ukuran nakalnya seberapa? Misalnya suka mencuri, suka merokok, ya, artinya melanggar dari aturan-aturan yang ada di sekolahan. Dan orang tuanya sudah tidak mampu untuk mendidik anak itu karena memang benar-benar nakal itu. Jadi kayak misalnya merokok di sekolah mesti ditampar karena supaya anak itu tidak mengulangi hal semacam itu, tahu bahwa merokok itu tidak boleh di sekolah gitu. Kalau misalnya ditampar itu apakah tidak berpengaruh pada emosi anak-anak itu? Karena anak-anak itu kalau dibiarkan mas nongkok ke guru lah. Iya, gurunya aja dilawan dan itulah. Ya. Jadi harus dikerasi anak semacam itu. Cuman tidak mukul sembarangan. Di saat anak itu salah, tak boleh dong. Dan tidak semua dipukul, enggak. Buang itu, buang. Jadi memang harus keras, didikannya keras. Kalau anak yang tunalaras Iya, saya dulu punya anak seperti itu sampai masuk urusan dengan polisi, mencuri sepeda motor. usianya udah berapa tahun usianya? Sudah besar. Ya. Bapaknya anaknya orang Prada itu. Jadi saya sampai menghadap ke polisi bahwa anak ini sekolah di SMP. Akhirnya ya keluar. Karena memang terpengaruh oleh lingkungan. Karena di rumah itu sulit kan ketemu orang tua. Jadi orang tua itu sibuk ya. Sehingga anak itu pelampiasannya begitu. Tergantung lingkungan. Anak itu kalau diajak disuruh mau mas. Ya kalau beli PC, beli rokok, wak kalah, enggak gitu. Ya ambil itu, resikonya di situ. Ada saya pernah anak itu ke sekolah, pukul kopi baru. Itu cuma numpak sepeda, lebat nang lampu merah, bener polisi, ya, wek. Polisi kan nggak ngerti katanya, jadi pukul lah polisi dia. Sampai saya menghadap ke komandannya gitu. Ya jangan dipukul Pak, walaupun orang normal, karena itu pun kan bukan orang normal. Iya Pak, tapi saya tidak ngerti bahwa itu di SLB katanya itu. Ya orang tuanya komplain ke saya mas.
Pak bermain anak saya baru waktu pokol polisi terjentol karena saya yang ngurusi saya sendiri sampai ke pos polisi bisa mengurus. Tapi ngomong gini, kalau anaknya ini nanti ada apa-apa Pak, saya ngomong Bapak harus tanggung jawab karena Bapak sudah termasuk penganiayaan. Saya tidak tahu bahwa itu SLB, ya sudah. Lain kali tidak seperti itu, ya Pak. Jadi untuk menangani anak tunalaras itu memang benar-benar harus disiplin. Kalau di Jawa itu kan ada kayak sekolahan khusus pakai kerangkeng, Mas. Kalau anak itu nakal mesti dimasukkan kayak di sel. Di penjara itu. Ya tidak di penjara tapi di sel, bahwa anak ini tidak boleh seperti ini lagi, kamu tidak boleh melakukan seperti ini lagi supaya jerah. Ya di sel dulu. Semacam hukuman. Iya betul. Akhirnya kan emosinya kan makin menurun, anak itu tidak terlalu. Kalau anak tunalaras jangan naruh-naruh sembarang, hilang Mas. Iya, apalagi kayak makanan hilang, HP hilang. Kita jadi guru itu harus apa ya, harus mengerti sendiri bahwa yang dipelajari itu, yang diajarin itu anak tunalaras, jadi harus hati-hati sendiri. Untuk karakternya itu seperti apa kalau anak tunalaras, Pak? Kalau karakternya ini ingin bebas hidupnya, Mas. Saya ingin begini, itu mau saya. Saya ingin, makanya saya sering mengatakan jangan mencuri, nak, minta gurunya. Itu didikan yang utama untuk guru, jangan mencuri. Tapi namanya lingkungan kan tidak tahu, kita di luar ya. Iya. Di saat dia di luar, ya berbuat seperti itu karena teman-temannya juga yang ngajak seperti itu. Karakternya memang seperti itu. Jadi keinginannya itu ingin bebas, ingin punya sesuatu. Itu resikonya anak tunalaras itu memang benar-benar nakal. Kalau kita tunalaras itu di sekolah dan di SD normal, mungkin gurunya tidak mampu, karena ada 1-2 anak seperti itu. Untuk metode pembelajaran itu Pak seperti apa? Kalau anak kita tanya jawab, terus pemberian tugas, ini harus diselesaikan, ini tepat waktu. Siapa jawabnya ya siap, benar. Tapi besoknya tidak dilewer. Nah ini tidak dikerjakan kadang-kadang. Akhirnya kita kalau memberikan pembelajaran itu harus hati-hati. Diberikan kepada anak tunalaras, guru ataupun oleh orang tuanya gitu. Jadi layanan itu kita berdasarkan kepada asesmen guru kalau di sekolah. Jadi anak itu kenakalannya apa? Anak itu sudah melebihi, sering merokok, Pak, sering mencuri ya. Saya dudukkan, saya beli rokok banyak, habiskan rokok ini. Kan enggak malu dia, enggak. Sampai berapa batang dia habiskan rokok itu. Suruh habis Mas. Rokokan. Nantinya sehingga besoknya jangan berbuat seperti itu lagi, itu tidak baik. Mohon orang tua lah, kayak Mas. Tapi kalau semisal ada orang tua yang mengetahui hal tersebut itu Pak, bagaimana sebenarnya orang tua? Kalau semisal memang saya kan gurunya itu tanya ke orang tua, kebiasaan anak itu apa? Ya, wah ibu kalau di luar sering merokok ini, mencuri, tidak boleh. Jadi guru itu harus punya feeling dan perhatian khusus sama anak itu, walaupun anak itu satu. Tapi geraknya kemana anak di sekolah? Kadang-kadang anak itu lari, Mas, meloncat lari. Itu. Jadi kalau dia masuk harus diawasi. Jadi orang tuanya, gurunya juga konfirmasi sama orang tuanya. Anaknya harus begini Bu, jangan dibayar diberi uang banyak lebih ya. Kalau uang jajan ya sepantasnya lah. Ya, jangan dikekang. Artinya kamu tidak boleh jajan,
akhirnya anak itu kan mencuri Mas. Nah, itu. Guru sama orang tua harus juga bekerja sama untuk menanggulangi anak seperti itu. Harus Ini kadang-kadang telepon orang tuanya, Pak anak saya hilang. Ada Mas, saya ini sore malam itu nyari gurunya. Jadi anak ini sering main kemana, itu harus tahu. Iya, Pak anak saya hilang Pak. Loh, padahal itu sudah di rumah, ya bukan di sekolahan yang hilang. Kok nyari jalan Mas. Setiap temannya oh dia ternyata mancing bu anaknya. Ya. Mulai Jong, mau nalus Jong. Untuk motivasinya itu Pak seperti apa? Kalau misal ada anak tunanetra yang bisa memotivasi agar anak itu semangat. Diberi keterampilan vokasional. Ini anak itu ada kelebihan apa? Jadi Kayak dibimbing itu. buat pot-pot ini saya gantung di luar ya. Itu anak-anak, ayo buat ini. Kalau ucap ya, jangan mbak, namun tak beri ikut kengku, kita anda iya. Artinya saya capek Pak. Ya wes, tapi tidak diberi rokok kalau dia sedang rokok. Nah, diberikan kue. Orang alaker ya, cong lesol akaran. Tahu dan dia akan butuh. Seperti ini anak ini yang besar ini dulu sana itu. Nah, tapi dia kerja Mas. Sampai ABCI saya kan nisan. Pulang sekolah itu. Untuk usianya itu berapa tuh? Itu sekitar 21 tahun. Di setir mau mana cengat anak anjang itu kekurung Hondu suatu buah mengalah Jawa. Enggak di samping dia jadi siswa sini beri kunci ya buka kunci pagi 10.000 bang sehari ini bapak sudah jawab rajin kan ditanggung jawab bang. Tapi minggu telepon bilang Jong buka ya siap. Untuk permasalahan itu Pak selain apa? Selain merokok dalam aktivitas pembelajaran itu seperti apa Pak yang ada ketika pelaksanaan pembelajaran? Iya. Keterampilan umumnya Mas. Saya arahkan ke sana. Karena kalau belajar anak-anak aja males Mas. Bahasanya males. Olahraga. Seneng apa main bulu tangkis. Senangnya main di luar itu. Iya. Jadi tidak tertekan kepada pembelajaran. Anak seneng nggak emak. Iya. Mana seneng aku ada keterampilan, tapi kita yang cari matematika, kayak ini lagi Mas, iya ya. Kurang semangat. Kurang semangat. Jadi dia itu kemampuan di mana? Ada kesenian, dia pintar main ketipung. Jadi disalurkan kepada tempat-tempat yang mereka sukai. Jadi pembelajarannya fleksibel itu. Fleksibel. Kalau ngaji pintar ngaji Mas, ngaji Jong ngaji. Itu. Jadi kan sekarang banyak pondok-pondok kiai mencabuli. Kiai ini. Jadi kita itu termasuk pelanggaran kiai ada kohanya ini kan. Jadi tidak semua nang pesantren itu orang-orang yang bagus kan Iya. Ada macam-macam anak juga. itu bisa apa jenggong ini ada nengkok menunggu ini ada tapi kita berusaha semaksimal mungkin mengurangi apa yang dia mau yang tidak wajar dengan kata kehidupan. Intinya kan kalau di sekolah itu kewajiban seorang guru, kalau di luar itu kan kewajiban dari orang tua. Betul, tapi orang tua kadang-kadang iki nelfon guru iya, karena yang ditakuti bukan orang tua di sana, guru. Karena kebanyakan ke guru kita kan anak tua.
Iya, mana hilang deh, ini nelpon orang tuanya nelpon, Pak, anak saya hilang. Secara logika kan canbaan kan tanggungan orang tua di luar sekolah ya, tapi enggak. Orang tua itu telepon, Pak, anak saya hilang. Loh. Ya jadi ya, itu dengan guru SLB seperti itu. Jadi di luar maupun di sekolahan itu ada rasa tanggung jawab juga. Walaupun benitang murid artinya SLB lain ya. Itu, ya. Iya, jadi semua anak-anak SLB kan kita tahu ya. Ini anak SLB mesti kan apel kompol mas pada Selebui, anak bisu ya. Itu di Taman Bunga kompol pada bisunya. Tapi kita kan memberi jangan mencuri, nggak boleh. Itu utamanya seperti itu. Jadi, ya sayang nak tak masuk, cuman yang masuk itulah ras menungkok atanya cenderung ke masuk ke hampir sama dengan autis. Autis ini kan ada yang cerdas. Iya. Anak tunalaras itu karena kekurangan mungkin apa ya, perhatian dari orang tua sehingga melampiaskan kemauannya. Berarti anak tunalaras itu bisa timbul dari perilaku orang tuanya. Iya, kurang perhatian. Teman-teman orang tua kan dia anak-anak jalan malam tak reken kan ya, hilang nggak tahu ada kendala pokoknya. Kurang perhatian. Iya, orang khususnya perhatian dari orang tua. Untuk kurikulumnya itu Pak seperti apa kalau SLB? Sama dengan ya seperti tadi itu. Jadi kurikulumnya kalau dari pusat itu utuh kayak SD biasa. Nah, sudah masuk ke sekolahan, kita kan punya asesmen anak itu. Jadi disesuaikan. Berarti yang merubah gurunya. Dan dilihat itu ada tanda tangannya kepala cabang, harus ke Surabaya dulu. Iya, jadi tidak ada pengesahan. Di tanda tangan kalau tidak seperti itu kita tidak dapat izin operasional, tidak jalan. Iya, jadi SLB itu memang benar-benar memerlukan perhatian yang khusus. Iya. Apalagi anak tunalaras, marengis mas. Marengis dan mencuri. Kan polisi kan tidak tahu bahwa anak itu tunalaras. Iya. Kalau ada keterangan dari sekolahan, mungkin ada kebijakan khusus. Ikan saya pastodus kurun lagi ya masih ya orang tuanya kasihan. Untuk sekolah SLB di sini kapan didirikan Bu? Tanggal 9 Juli 2008. 9 Juli 2008. Udah berapa? Sudah 14 tahun. 15 tahun. 14 tahun. Iya, 14 tahun. Ya pertama dapat izinnya itu 3 tahun mas. Jadi baru merintis kita belum dapat apa-apa. Nantinya bos tak boleh, bantuan tak boleh. Nah, selama 3 tahun. 3 tahun ditinjau kembali sama dinas. Itu datangin, ya apa pembelajarannya, muridnya ada. Akhirnya dapat izin ke Jakarta langsung. Itu baru dapat dana bos. Berarti untuk pertama kalinya itu biayanya dari guru pribadi. Iya, dari kita yang merintis siapa? Ya kan Cak guru kan mengerti mas bahwa kita ini merintis untuk ke depan. Iya. Artinya tidak menuntut gaji yang banyak dulu. Ya, alhamdulillah sekarang ada dana bos. Setiap guru digaji minimal 1 juta, ya, pertama 500. Jadi ini guru-guru sudah menangani anak seperti ini. Walaupun satu, kalau di Surabaya itu kadang-kadang mas, murid 1, gurunya 1. Larang mas. Sulit betul. Sulit dan mahal.
meneng kabupaten enggak kok, tak usah dipungut biaya. Makanya banyak jatahnya. Kalau sekolah di SLB bayarannya berapa? Soalnya di Cinta Ananda itu kalau enggak salah itu 350 per bulan. Per bulan. Itu udah dapat baju tapi gimana tuh? Iya dapat juga. Jadi ada SPP kayak SCP. Iya. Konkonnya misalnya sudah anaknya seperti ini, saya sarankan ke orang tua, yang penting orang tuanya itu sabar untuk mengantarkan anaknya sekolah. Untuk materinya itu Pak seperti apa materi yang disampaikan kepada anak? Nah iya, sesuai dengan sampean itu harus asesmen, misalnya di kurikulum ya, matematika 1 sampai 50 100 ya. Anak itu cuma bisanya sampai 10, 1, 2. Dikurangin. 3. Iya, ya 10 dulu. Jadi di RPP-nya itu ditulis menghitung tet 1 sampai dengan 10. Padahal di sananya itu bunyinya menghitung 1 sampai 100. Nggak mampu anak itu. Soalnya kan memiliki kelainan. Iya, harus disesuaikan dengan kemampuan anak itu. Tak bisa dipaksa, Mas. Kayak sampean makan 1 piring ya. Ma beriwing kok sebudok. Tapi awotan kan ya seperti itu. Jadi anak itu sesuai. Anak-anak jelas tanda. Dapat capek tanda. Menales solo, tidak bisa dipaksakan untuk belajar yang lebih tinggi lagi, tidak mah. Jadi di save dulu, anak-anak istirahat dulu, baru mau lagi. Untuk ya cerik-cerik dulu, tidak mah. Itu apalagi anak tunalaras. Tunalaras itu ya seperti itu, mau bebas. Intinya seperti itu, mau kemauannya itu harus dipenuhi. Makanya kan banyak tuna laras itu yang mencuri, berarti jadi ya, anak jalanan. Di antara bagian anak berkebutuhan khusus yang paling sulit itu bagian tunalaras juga. Semuanya sulit. Cuma kalau ke masyarakat itu, karena tunalaras itu hidupnya di masyarakat dan termasuk beberapa lingkungan yang kadang baik kadang enggak. Jadi yang negatif itu diserap juga sama anak tunalaras itu. Jadi seringkali ya itu mengganggu ke masyarakat. Jadi perlu perhatian khusus bagi orang tua itu. Kalau anaknya tunalaras. Ini nomor 1. Kalau anaknya ada apa-apa, termasuk guru juga, Mas, yang ditelepon dengan orang tuanya. Seperti ada masalah ke kepolisian, Pak, anak saya Pak ditahan ini. Loh, jadi saya juga ikut ke sana. Misal, ini karena saya nih pokoknya. Ngaronyo. Umumnya tunalaras itu banyak berbohong. Lecek kan tunalaras, lecek. Ya cengkal, ya lecek, pokoknya macam-macam. Makanya saya itu, apakah anak SLB itu banyak bohong ya? Banyak. Jadi diarahkan bahwa tak boleh. Guru tahu oleh lecek. Apalagi pun anak juga laras. Bener-bener nakal. Tapi kalau di sini itu jarang sekali. Menolak anak saya nakal kan anak saya tak sekolah dulu, nggak tahu. Beda lagi. Beda. Untuk sekarang itu jumlahnya sudah berapa sih? Kalau di sini itu masuk double paling tidak dua orang. Tapi tidak tertuju memang tunalaras sungguhan, nah, jadi campur tunagrahita. Artinya anak tunalaras ini otomatis bisa bodoh, bisa pintar. Kebanyakan bodoh, kurang menyerap. Sulit. Iya sulit.
Menebe naira ngajeng kal ajeng ngelu. Jadi itu. Bagaimana perkembangan anak tunalaras itu setelah masuk SLB di Ya, sini? alhamdulillah. Jadi yang tidak baik itu kita kurangi. Alhamdulillah banyak hasilnya. Untuk waktunya itu berapa bulan atau iya? Untuk bukan beberapa bulan itu dilihat dari perkembangannya itu. Kita tidak bisa menentukan berapa bulan karena itu kan kekurangan loh. Jadi ya kita harus perhatian ke anak itu. Anak itu jangan diajak kan kalau mau main ke pokok caleng-caleng main ke rumah bapak sama. Jadi cara apa? Nah, sekejap main boleh, abadi boleh. Kok seperti itu. Jadi pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. Kenapa? Karena kok nangali ya. Bana nongkrong di situ. Kipak pusen di jompo. Main ke mengkono bapak. Biar apa ya? Nilai-nilai negatifnya itu bisa Mulai berkurang. iya meneng lorong nongkrongan pas ngambos kan itu tengi kanjana boleh iya mau diajak tepak diajak salah nah itu anu tanya kita wacana kesimpulannya anak tunalaras itu ya itu harus membutuhkan perhatian khusus baik dari guru dari orang tua dan waktu luang yang dia miliki itu harus bisa diarahkan. Orang yang nongkrong nang pinggir jembatan tidak mungkin mesti mikiran yang aneh-aneh. Saya ingin punya sepeda motor, saya ingin begini ini seperti dengan anak-anak normal. Belajar ngomong, Pak bodoh orang ngertiin misalnya, jangan gue jadi keberhasilan kita itu meminimal mungkin kenakalan-kenakalan yang ada di dalam karena tidak tersalurkan ya. Mau begini jadi mengurangi hal-hal yang sendirian akan timbul harus begini dan ya. Untuk kelulusannya itu seperti apa? Apakah Sama. dari umur? Jadi ikut ujian dari provinsi, soal-soalnya dari sana. Udah dari Di provinsi. setting dari sana, ada soalnya dapat ijazah ada. Jadi sama sebenarnya dengan murid-murid cuman kita itu mendidik secara karakter mas. Karakter jadi supaya tidak Lebih ditekankan pada karakternya daripada materi. Kalau materi kan bisa di setting ya, nilai bukan keku dari guru ya nilai dari Mbak TV Anda yang penting setia tidak mengganggu masyarakat kehidupannya bagus itu jadi intinya seperti itu. Misalnya anak-anaknya nggak bisa ngaji kalau oja mesti nilai belum ini ya berpikir sendiri mau acara KKM kok mendapat masukan dari kepala cabang anak SLB ini mau sekolah itu KKM-nya sudah memenuhi KKM iya mana matematika KKM apa itu sekolah boy dan lewat toh ya iya kok bisa seperti iya malah harap sekolah anak-anak iya Sudah. Iya. Nanti anunya sampean urus ya suratnya. Kita buatkan nanti ini. Artinya Itu sudah ada sih. Sudah. Ada. Namanya sampean. Ini. Cepat. Ndel. Iya Bapak. Iya Pak Ahmad Rofiki Agung Kurniawan. Pak. Untuk yang putri nih Sari Wulandari sakit. Itu apa? Ini bisa dibawa. Boleh dibawa. Pak pinjam pulpen namanya sampean.
Hairus Saleh. Kok para pensiun nama tadi kepala sekolah na bagi katakan nanti biasa Pakai H atau langsung H. SH? Oh SPD. Ada coba bu mon sarjana SPDI. Iya. PGSD apa sarjana? SPD SD deh. Iya. Tidak lama, jadi dia untuk laporannya disertakan ini di fotokopi, berarti sudah melaksanakan tugas. Ya, Iya Pak. mau ada dia kan tak entar ke sekolahan. Tidak ada bukti. Iya. Baru jangannya teman selain apa yang bawa nah. Tapi kok tak tahu kelas belum tak tahu kita kalah ini seru. Coba penting. Ini Pak, ini teman kelas. Ini juga. Ini dari kelas semua Pak. Iya, iya, bawa Bisa dong. dibawa? Bisa, aku panglong tuh laporan. Konsel lain akhirnya WA. Ini yang pertama kali observasi nih Pak. Hari pertama. Makasih. Iya, sukses.